Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah, pusat perdagangan dan agama. Tempat Ka'bah menjadi fokus penyembahan berhala. Muhammad berasal dari suku mulia Bani Hashim, bagian dari suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya, Aminah, wafat ketika Muhammad berusia 6 tahun. Hal ini menjadikannya yatim piatu sejak dini. Dibesarkan pertama kali oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun mengalami banyak kesulitan, karakter Muhammad dibentuk oleh kasih sayang keluarganya. Nabi Muhammad adalah pemuda yang dipercaya. Sejak kecil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal atas kejujuran dan kepercayaannya, sehingga mendapat julukan Al-Amin atau yang terpercaya dari masyarakat Makkah. Ia bekerja sebagai pedagang, membantu pamannya dalam berdagang, dan kemudian menjadi pedagang yang sukses sendiri. Keadilan dan integritasnya dalam berbisnis dikagumi oleh banyak orang, termasuk Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya. Pernikahan mereka tidak hanya menjadi tonggak pribadi, tetapi juga meletakkan dasar bagi dukungan penuh Khadijah terhadap misi Nabi di kemudian hari. Wahyu pertama Nabi Muhammad pada usia 40 tahun. Saat mencari ketenangan di Gua Hiro, Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut dimulai dengan perintah untuk membaca atau melafalkan Iqra, yang kemudian menjadi bagian dari surah Al-Alaq. Peristiwa ini menandai awal kenabiannya, dengan Khadijah sebagai orang pertama yang beriman dan mendukungnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebarkan pesan Islam secara pribadi kepada sahabat-sahabat terdekatnya, termasuk sepupunya Yelai, sahabatnya Abu Bakar, dan anak angkatnya Zaid. Nabi Muhammad menghadapi penolakan dan ujian. Pesan Islam yang menyerukan monoteisme dan reformasi moral awalnya mendapat perlawanan keras dari masyarakat Makkah. Para pemimpin kota, terutama Quraisy, khawatir agama baru ini akan mengguncang kekuasaan dan status mereka, yang menyebabkan penganiayaan luas terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Meskipun demikian, Nabi tetap teguh, mengandalkan keimanan dan kesabarannya yang mendalam. Komitmennya untuk menyebarkan pesan Islam semakin kuat, meskipun para pengikutnya mengalami ujian dan kesulitan yang berat. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Setelah bertahun-tahun menghadapi permusuhan yang meningkat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai hijrah, migrasi ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam, menandai berdirinya komunitas Muslim pertama. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan kerjasama. Melalui Piagam Madinah, ia menciptakan persatuan antara berbagai suku dan agama, menjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Komunitas baru ini menjadi model untuk hidup berdampingan dan harmoni sosial. Perang dan perdamaian yang dihadapi Nabi Muhammad. Komunitas Muslim awal menghadapi ancaman yang terus-menerus dari Quraisy, yang menyebabkan serangkaian pertempuran besar, termasuk Badar, Uhud, dan Khandaq. Meskipun konfrontasi ini tak terhindarkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mencari solusi damai kapanpun memungkinkan. Perjanjian Hudaybiyah, sebuah kesepakatan perdamaian penting, memungkinkan kaum Muslim untuk menyebarkan pesan mereka dengan bebas dan memperluas pengaruhnya. Kemenangan puncaknya terjadi dengan penaklukan damai kota Makkah pada tahun 630 Masehi. Saat memasuki kota, Nabi Muhammad menunjukkan belas kasihan yang luar biasa dengan memaafkan mereka yang sebelumnya menentangnya dan mengembalikan Ka'bah sebagai tempat ibadah monoteistik. Hari-hari terakhir dan warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun, meninggalkan dampak yang mendalam bagi para pengikutnya. Momen-momen terakhirnya dihabiskan dengan mengingatkan umat Muslim untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan ajarannya. Meskipun kehadiran fisiknya tidak lagi bersama mereka, bimbingannya terus membentuk kehidupan umat Muslim. Warisannya yang berakar pada belas kasih, keadilan, dan iman tetap hidup melalui Al-Quran dan Sunnah, yang terus menginspirasi lebih dari 1 miliar
Muslim di seluruh dunia hingga hari ini. Perjalanan Nabi Muhammad yang penuh hikmah. Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pelajaran tanpa akhir tentang kesabaran, ketangguhan, dan kepemimpinan. Setiap fase dalam hidupnya menjadi bukti karakter moralnya yang mendalam, yang membimbing umat Muslim untuk hidup dengan belas kasih dan kebenaran. Perjalanan hidupnya adalah pengingat akan kekuatan transformatif iman, dan teladannya menjadi sumber kebijaksanaan yang abadi bagi orang-orang di seluruh dunia. Melalui ajarannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Begitupun perjalanan hidupnya yang penuh dengan hikmah,